Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Risalah Allah. Aku Allah maha memiliki rahsia yang sempurna untuk tegak hari yang besar. Aku Allah memiliki saksi dan saksi-saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah ya Habibati. Sesungguhnya, jika bukan kerana Muhammad SAW dan tangisan Muhammad SAW saat majlis hajarnya, tidak aku berkata akan datang bersaksi di pada zaman, dan aku berkata akan mendatangkan cahaya Ruqayyah. Sesungguhnya, hanya Ruqayyah yang bersedia menjadi penyambung suaraku, saksiku, dan segala yang telah tertulis di Lauh Mahfuzku. Sungguh, Muhammad SAW berkata di hadapanmu, dalam mimpimu, dan tangisan Muhammad SAW saat majlis hajarnya, kamu mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Aku pelihara mimpi itu, dan engkau belum aku jadikan saksiku. Datang pada seorang penunjukku dalam mimpinya. Salah satu anak cucu ada, dan telah aku pelihara pada engkau, dan kau berkisar pada mereka, dan mereka mengetahui. Hanya saja mereka dengki, dan bersama-sama bertemu. Itulah janjimu kepadaku, akan bersedia menjadi saksiku, walaupun semua orang membukamu. Sungguh, akulah Allah yang mengkuat kamu, dan kau tidak hirau siapa pun yang mengikutimu, selain menyampaikan risalahku untuk umat-umat kekasihku Ahmad SAW. Dan perjanjianku dengan Isa ibnu Maryam AS, aku pelihara kepadamu dalam mimpi alam roh yang aku karuniakan. Sungguh, semua benar hingga engkau tahu kenapa engkau aku Allah jadikan saksi. Semua rahasiaku telah aku tuangkan padamu. Sungguh, apa yang kau lihat akan sama persis terjadi saat sebelum engkau tahu hingga engkau mengetahui. Dan sungguh telah terjadi dan akan terjadi. Aku Allah maha memiliki rahsia yang sempurna untuk tegak ke hari yang besar. Aku Allah memiliki saksi dan saksi-saksi. Saksiku bahagian dari Isa ibnu Maryam AS kelak sebagaimana cahayaku kepada yang aku kendaki, sehingga terhubung denganku. Dan aku Allah yang memilih saksiku hingga tidak satu pun yang berkuasa kepadanya selain aku Allah. Bukalah surah An-Najm ayat 15 hingga 30 dan bacakanlah kepada mereka, wahai saksi-saksiku. Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 15, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat 16, Muhammad SAW melihat Jibril AS ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17, perhatiannya, Muhammad SAW tidak menyimpan dari yang dilihatnya itu dan tidak pula menampainya. Ayat 18, sungguh, ia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Rabbnya yang paling besar. Ayat 19, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik mengangkat berhala Al-Lat Al-Uzza? Ayat 20, dan Manat yang ketiga yang boleh kemudian sebagai anak perempuan Allah. Ayat 21, apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Ayat 22, yang daripada itu itulah suatu pembagian yang timpang. Ayat 23, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengandalkannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang ingin oleh keinginannya. Pada sungguh, telah terpeluk dari roh mereka. Ayat 24, atau apakah manusia akan mendapat segala yang cita-citakannya? Ayat 25, tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ayat 26, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat, pertolongan, mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan hanya bagi siapa yang dia kendaki dan dia radai. Ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Ayat 28, dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Ayat 29, maka tinggalkanlah Muhammad SAW, orang yang berpaling dari pikiran kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Ayat 30, itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Rabbmu dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya mimpi yang pada akhir zaman benar-benar terjadi nyata. Apa yang aku peliharakan dalam mimpi salah satu hambaku yang aku Allah buka dan aku benarkan benar. Dan salah satu tanda kenabian aku Allah yang tak bolehkan, dan sungguh itu berlaku kepada saksiku untuk petunjuk yang benar. Adakah di antara di dunia ini yang memiliki risalah Ar-Rahmanku? Saat kecilnya telah aku pelihara Ruqayyah dalam mimpinya kitab Ar-Rahman di hadapannya. Api yang berbakarnya berkobar-kobar dan aku diinginkan api. Sungguh akulah yang maha mengatur rencanaku. Bukankah Ruqayyah berkisar pada kala mimpinya itu? Dan dia berkata berada di hadapan kitab suci Al-Quran. Tidak. Itu adalah kitab Risalah Ar-Rahman, tanda kebenaran dariku Allah, dan aku telah nyatakan sebagaimana Habibie Khalid menyusunnya dan Habibah Umarah membukukannya dan jadi kitab Risalah Ar-Rahman. Lihatlah,
Aku Allah telah menjadikan rencanaku nyata terjadi. Sesungguhnya Ruhaya tidak menggunakan apapun selain menerima risalaku, dan akulah Allah menyiapkan saksi-saksiku. Dan mereka beriman kepadaku bersaksi di patah zaman. Mereka lah saksi-saksi yang aku perlihatkan dalam mimpi tahun 2006 Ruhaya. Orang-orang yang datang ke hadapanku Ar-Rahman, dan Ruhaya masihkannya dan berkata, siapa mereka? Kenapa mereka ada pula di sini? Dan kenapa mereka sedikit? Mereka adalah saksi-saksiku yang berada di tempat tersendiri. Kelak bertemu denganku Ar-Rahman saat semua orang kemantar. Mereka dalam kesejahteraan dan mereka dalam kesejahteraan. Aku berikan Ruhaya mimpi dengan Ahmadku, dan Ahmadku berkata, tutuplah pintu, wahai anakku Ruhaya, aku hendak pergi ke rumah Abu Malik. Lihatlah perkataan Muhammad SAW kepada sahabatnya Abu Malik. Orang-orang yang tidak memiliki padan darah, akan tetapi mereka adalah kasih sayang dan bertemu denganku Ar-Rahman saat semua orang kementar, dan mereka tidak. Mereka berasal dari kabilah-kabilah agama, dari berbagai negeri-negeri. Lihatlah, siapakah yang mengukuhkan kalian? Sungguh, aku Allah, la ilaha illallah, dan kalian berada di barisan Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai pilar cahaya Ruhullah Kudusku. Isa ibnu Maryam alaihissalam menerangi langkah Ruhaya. Sungguh, ia menerangi langkah Ruhaya hingga ke hadapanku, dan aku perlihatkan bagaimana Isa ibnu Ruhaya di alam roh dan perjayaku dengan Isa ibnu Maryam. Sungguh, kalian telah mengetahuinya. Dan aku perlihatkan bagaimana Isa ibnu Maryam turun dengan dua malaikatku pada mimpi Ruhaya di masa lalunya 2008, saat dia tidak buat apa-apa, dan akulah Allah yang mentawakannya. Sungguh telah aku buka kepada kalian semua, dan telah aku perlihatkan di mana Isa ibnu Maryam turun, dan telah aku persiapkan tamat Isa ibnu Maryam di sisi menara. Sesungguhnya yang diberikan dariku, cukup aku Allah yang bertahukan kebenaran, dan akulah Allah takwilkan sebagaimana Muhammad SAW berada dalam mimpi-mimpi Ruhaya. Ahmadku hidup di sisiku, dan aku beri rezeki. Sesungguhnya dia tertulis di Lauh Mahfuz. Bukalah surah An-Najm ayat 35 hingga 38. Wahai Ruhaya, tambahkan satu ayat lagi. Wahai Ruhaya, ayat 39. Surah An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 35, apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Ayat 36, ataukah perlu diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa AS. Ayat 37, dan lembaran Ibrahim dia selalu menggunakan janji. Ayat 38, iaitu bahawa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat 39, dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Allahu Akbar. Maha benar ayat-ayatmu ya Allah. Kami beriman kepada keseluruhan ayat-ayat suci Al-Quran, dan engkau turunkan kepada Ahmadmu, dan yang kau sempurnakan risalah Rahmanmu dengan ayat-ayat sucimu. Engkau lah memberikan petunjuk ya Allah. Segala puji bagi engkau ya Allah, ya Kabir, ya Arhamar Rahimin. Ulaika ala hudam min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.